Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa, dan janganlah kalian mati kecuali sebagai muslim, sebagai orang yang tunduk, patuh, taat, memasrahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka terus kita upayakan perjalanan umur kita, perjalanan waktu kita semaksimal mungkin berupaya menggunakannya untuk bentuk-bentuk ketaatan. Karena kita tidak tahu kapan mati dan lagi apa. Maka setiap saat kita mengupayakan bentuk-bentuk ketaatan. Dalam hal ini, alhamdulillah kita bermajelis di majelis yang sangat mulia ini, majelis ilmu, untuk mengkaji sebagian dari ilmu-ilmu Allah Azza wa Jalla yang ada di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, Kitab Tauhid. Ghafarallahu lahu wa rahimallahu lahu wa lana wa liwalidina wa li asatidina wa li masyaikhina wa li jamil muslimina wal muslimat, amin ya rabbal alamin. Sekarang kita memasuki bab 12, termasuk syirik, bernadar bukan karena Allah. Babu minasyirki an-nadru li ghairillah. Nadar bukan karena Allah. An-nadru li ghairillah. Ada juga nadar maksiat. Apa bedanya? Kajian kita ini kajian yang lumayan serius. Karena kajian akidah. Dan tidak lain, akidah adalah pondasi. Di dalam sebuah bangunan, maka di dalam beragama, akidah itu pondasinya. Ada nadar di ghairillah, nadar untuk selain Allah. Ada nadar maksiat. Bedanya apa? Berbeda. Kalau nadar untuk selain Allah, 100% bukan karena Allah. Tapi kalau nadarnya maksiat, itu nadarnya karena Allah, tetapi pada perkara-perkara kemaksiatan. Contoh nadar li ghairillah, nadar untuk selain Allah. Wahai Syekh, saya bernadar karena engkau, saya bernadar untuk membangun jembatan yang ambruk. Ini namanya nadar li ghairillah. Nadarnya kepada selain Allah. Padahal semestinya lillahi. Karena Allah, aku akan membangun jembatan yang ambruk. Semestinya begitu. Tapi dilarikan kepada Syekh. Ini namanya nadar li ghairillah. Adapun nadar maksiat. Nadarnya karena Allah. Lillahi. Besok aku akan nyolong. Nah, ini namanya nadar maksiat. Lillahi, aku akan mengganggu tetangga. Nah, ini namanya nadar maksiat. Jadi berbeda nadar li ghairillah dan nadar maksiat. Sama halnya ada bersumpah kepada selain Allah dan bersumpah maksiat. Ini mirip.
Kalau bersumpah kepada selain Allah, demi langit dan bumi, demi bau rekso penunggu kampung ini, aku akan pertahankan paguyubanku misalnya. Jadi itu sumpah kepada selain Allah. Ada sumpah yang sifatnya maksiat. Demi Allah, sumpahnya betul. Demi Allah, wallahi, billahi tallahi, aku nggak akan silaturahim ke keluargaku. Nah, jadi ini namanya sumpah maksiat. Sumpahnya karena Allah, tapi dalam perkara maksiat. Nah, ini kesamaannya di situ. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita memasuki ayat yang pertama yang dinukil oleh muallif rahimahullah taala, surat Al-Insan ayat 7. Saya baca ayatnya, nanti dibantu dibacakan terjemahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Mereka menunaikan nadar. Mereka menunaikan nadar. Ini ayat lagi berbicara konteksnya apa? Ini ayat lagi berbicara konteksnya pujian Allah kepada al-abror. Pujian Allah kepada orang-orang yang baik. Di dalam surat Al-Insan dimulai dari ayat 5, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya al-abror, orang-orang yang baik-baik, mereka akan meminum dari gelas-gelas yang campurannya adalah kapur. Aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Kemudian ketika berbicara tentang abror, orang yang baik-baik, yang Allah puji, siapa di antaranya? Yufuna bin nadri. Orang yang memenuhi nadar. Ini ayat dijadikan dalil oleh mu'allif di dalam bab ini. Ada wajhul istidlal. Di mana sisi pendalilannya, korelasinya di mana? Allah memuji al-abror, para hamba, di mana mereka masuk surga meminum dari gelas-gelas, berasyik masuk dengan mata air yang ada di surga. Kemudian Allah sebutkan mereka itu yufuna bin nadri. Mereka itu adalah orang-orang yang memenuhi janji. Tidaklah Allah puji perkara tersebut kecuali merupakan ibadah. Tidaklah Allah puji perkara tersebut kecuali perkara tersebut merupakan ibadah. Sehingga dinukil oleh penyusun kitab, yufuna bin nadri. Mereka memenuhi nadar. Jadi nadar itu ibadah. Karena nadar ibadah, jangan sampai dilarikan kepada selain Allah. Di sini korelasinya. Mungkin kalau kita sebatas melihat matan kitab, tidak melihat syarahnya, mungkin kita nggak nyambung. Ini judulnya termasuk syirik, bernadar kepada selain Allah. Kemudian ayat yang dinukil, yufuna bin nadri, mereka memenuhi nadar. Mana korelasinya? Kan begitu. Maka korelasinya tadi sebagaimana kita sebutkan. Allah memuji al-abror,
orang-orang yang baik, yang mereka masuk surga. Kemudian Allah sebutkan mereka itu orang-orang yang memenuhi nadar. Allah memuji mereka di mana hal tersebut memasukkan mereka ke dalam surga, tidak lain itu perkara ibadah. Jadi nadar adalah ibadah. Maka jangan sampai dilarikan kepada selain Allah. Kalau dilarikan kepada selain Allah, namanya syirik, maka judulnya termasuk syirik. Bernadar bukan karena Allah. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan judul ini, beliau mengatakan akan lebih gamblang lagi kalau muallif penyusun kitab menyertakan surat Al-Baqarah ayat 270. Wal yufu nudurahum. Dan hendaklah mereka memenuhi nadar-nadar mereka. Maka akan lebih jelas lagi perkaranya. Akan lebih gamblang lagi babnya ketika dilengkapi dengan Al-Baqarah 270. Wal yufu nudurahum. Hendaklah mereka memenuhi nadar-nadar mereka. Redaksinya dengan amr. Redaksinya dengan amr. Dengan kata kerja yang menunjukkan penegasan. Mereka harus memenuhi nadar. Karena dia adalah ibadah. Oleh karena itu, jangan pernah dilarikan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang berikutnya dinukil surat Al-Baqarah 270 yang tadi sebagiannya sudah kita bacakan. Sekarang kita lihat ada di buku kita. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wa ma anfaqtum min nafaqatin. Apa yang kamu nafkahkan daripada nafkah. Nah, yang terkait dengan tema kita yang berikutnya. Wa ma nadartum min nadrin. Dan apa yang kalian nadarkan, dan apa yang kalian nadarkan, apapun bentuknya yang kalian nadarkan, fa innallaha ya'lamu, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ini yang kita garis bawahi. Fa innallaha ya'lamu, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ta'liqu syai' bi'ilmillah dalil ala annahu mahallul jaza. Sesuatu perkara yang diikatkan dengan ilmu Allah, maka menunjukkan itu perkara yang ada balasannya. Ente berbuat begitu ya, oh Allah tahu. Ente kok seperti itu? Hati-hati, Allah Maha tahu. Gak ada yang kelewatan, semua yang Allah mengetahuinya. Perkara-perkara yang dikaitkan dengan ilmu Allah menunjukkan di situ perkara yang tidak lepas dari balasan. Nah, apapun yang kalian nadarkan, Allah mengetahuinya. Artinya di situ ada balasan. Artinya di situ ada balasan. Kalau fa innallaha ya'lamu tidak dipahami demikian, bahwasanya perkara yang dikaitkan dengan ilmu Allah tidak bermakna demikian, bahwa hal itu terkait dengan balasan ada balasannya, maka menjadi tidak berarti ayat ini. Apa yang kalian nadarkan daripada nadar apapun Allah mengetahuinya. Nggak ada maknanya. Maka akan ada maknanya ketika yang dimaksud fa innallaha ya'lamu, hati-hati Allah mengetahui, karena itu ada balasannya. Karena itu ada balasannya.
Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara yang kita mesti berhati-hati di dalam redaksi ayat disebutkan fa innallaha ya'lamu, Allah mengetahuinya. Kalau sampai salah di dalam nadar, yaitu dilarikan kepada selain Allah, itu sesuai dengan judul ini termasuk syirik. Jadi hati-hati. Nanti ada balasannya. Kemudian yang berikutnya, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Sahih Al-Bukhari dari Aisyah, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nadara ay yuti Allah fal yuti'hu, wa man nadara ay ya'siya Allah fala ya'sih." Barang siapa bernazar untuk menaati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia menaatinya. Akan tetapi barang siapa bernazar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah bermaksiat kepadanya dengan melaksanakan nazarnya. Man nadara, barang siapa yang bernadar, ini menunjukkan umum, enggak muslim saja. Menunjukkan umum, enggak muslim saja. Termasuk kafir, termasuk kafir. Man nadara, barang siapa yang bernadar ayuti Allah, untuk mentaati Allah, fal yuti'hu, maka taatilah dia, penuhilah nadarnya. Termasuk orang kafir. Maka ya Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika belum Islam, dia bernadar untuk i'tikaf di suatu malam di Masjidil Haram. Kemudian dia memenuhi nadar tersebut, padahal nadarnya ketika dia masih kafir. Padahal nadarnya ketika dia masih kafir. Tetapi kemudian dia memenuhinya. Kenapa? Karena menunjukkan umum, man nadaro, siapapun. Mungkin di sini jadi ada pertanyaan, loh, bukankah syariat itu untuk muslim saja? Bukankah syariat Allah turunkan untuk muslim saja? Enggak. Ajaran Allah, syariat Allah, aturan Allah, rambu-rambu Allah itu untuk seluruh manusia. Bukan untuk muslim saja. Terus mereka berkewajiban sholat, berkewajiban puasa, berkewajiban haji, berkewajiban. Terus kalau sholat, haji, puasa apa sah? Enggak sah. Kenapa? Belum terdaftar, belum taken. Jadi mesti syahadat dulu, baru kemudian sah. Karena belum taken, memang berkewajiban, tetapi tidak ada artinya karena belum terdaftar. Nah, dari sini kita menjadi paham ketika ada suatu permasalahan begini misalnya. Orang bertobat karena sudah dapat hidayah dengan ilmu yang sampai pada dia pun tidak musik-musikan lagi karena tahu musik itu haram. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Hadis Bukhari. Benar-benar akan terjadi pada umatku adanya kaum-kaum yang menghalalkan al-hira, zina, wal harira, kain sutra, wal khamra, khamr, wal ma'azif, dan alat musik. Ini perkara-perkara yang nyata haram, zina, kain sutra yang untuk
perempuan saja, nanti ada yang mengatakan halal juga untuk laki-laki. Kemudian khamr yang nyata-nyata haram, nanti ada yang menghalalkan, termasuk musik yang nyata-nyata haram, nanti ada yang menghalalkan. Akan terjadi, kata Nabi SAW demikian. Dan terjadilah sebagaimana yang terjadi. Banyak kaum muslimin bermusik-musik seakan-akan gak ada masalah, padahal itu perkara haram. Nah, dan orang bertobat. Dia tidak bermusik-musikan lagi, tapi kemudian dia bertanya-tanya, terus ini gimana? Saya masih punya piano, masih punya gitar, masih punya organ, dan yang lain-lainnya, ini gimana? Bertanya kepada antum, Mas gimana Mas? Antum jawab, ini segini aja, jual aja ke orang kafir, kan mereka nggak ada masalah. Jawabannya keliru, karena syariat juga berlaku untuk seluruh manusia. Memang kalau mereka orang-orang kafir meninggalkan musik, tidak berpahala, nggak ada artinya. Tetapi kita kemudian menjual kepada mereka belum merupakan solusi, karena syariat juga berlaku untuk mereka. Jadi, man nadhara, barang siapa bernadar, bukan muslim saja, tapi juga untuk orang kafir. Maka tadi kita sebutkan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ia bernadar ketika masih jahiliyah, kemudian dipenuhinya, karena memang wajib ditunaikan, di mana syariat Allah berlaku untuk seluruh manusia. Kemudian kalau kita perhatikan ayat, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib karena Allah bagi manusia untuk berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Siapa yang berkewajiban haji di sini? Walillahi 'alan nasi. Karena Allah wajib berhaji bagi manusia. Lafadznya am, bukan alal mukminin, tetapi lafadznya am, menunjukkan syariat Allah berlaku untuk seluruh manusia. Tapi kalau mereka berhaji, ya nggak sah, karena belum taken. Jadi tidak hajinya mereka, tidak puasanya mereka, tidak sholatnya mereka, tidak zakatnya mereka, menjadikan mereka bertumpuk dengan dosa. Nah, man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernadar karena Allah, maka hendaknya dia menunaikan, mentaatinya. Umum untuk muslim dan kafir. Tetapi kemudian ini kan umum. Apa berlaku juga untuk anak kecil? Enggak yang dewasa saja, tapi juga untuk anak kecil. Maka jawabannya adalah sebagian ulama mengatakan ya, untuk anak kecil juga. Memang terjadi perbedaan pendapat. Kalau ini terjadi perbedaan pendapat. Anak kecil bernadar, apakah kemudian nanti mesti menunaikannya? Sebagian ulama mengatakan iya. Tetapi sebagian yang lainnya mengatakan tidak. Karena anak kecil tidak merupakan orang yang ahli di dalam iltizam semacam ini. Sama seperti anak kecil dikasih duit, apakah dia ahli di dalam menggunakan duit? Enggak. Bisa jadi dikasih 100.000 belinya kerupuk. Kerupuk 2 butir kerupuk, karena dia bukan yang ahli, bukan orang yang ahli. Nah, maka meskipun lafadznya umum, kata Syekh Utsaimin, keluar dari keumuman ini anak kecil. Jadi untuk orang yang baligh atau dewasa dan umum seluruh manusia, kafir ataupun muslim. Kemudian para jamaah rahimakumullah, Syekh Utsaimin rahimahullah taala di sini merinci lebih dalam lagi lafadz fal yuti'hu, maka hendaklah mentaatinya.
Barang siapa yang bernadar untuk mentaati Allah, maka hendaklah dia mentaatinya. Kata-kata ta'atun, kata-kata taat bahasa Indonesianya. Ta'atun, bahasa Indonesianya taat. Artinya apa? Artinya muwafaqatul amri. Artinya menepatin suatu urusan. Kalau terkait dengan perintah, maka mengerjakannya. Kalau terkait dengan larangan, maka meninggalkannya. Muwafaqatul amri. Itu makna taat. Tapi kalau taat dengan maksiat disebutkan berbarengan. Berbarengan. Ini bentuk ketaatan, ini bentuk kemaksiatan. Maka ketaatan terkait dengan tarkun nahyi. Sebentar. Fata'ah li fi'lil awamir wal maksiyah li fi'lin nawahi. Kalau disebutkan ini bentuk-bentuk ketaatan, ini bentuk-bentuk kemaksiatan. Disebutkan keduanya, ada kata taat, ada kata maksiat. Maka ketaatan menunjukkan mengerjakan perintah, kemudian maksiat artinya mengerjakan larangan. Jadi larangan dan perintah dibedakan. Mengerjakan perintah taat, mengerjakan larangan maksiat. Tapi kalau disebutkan taat secara sendiri, taat itu ya dua-duanya. Artinya muwafaqatul amr. Kalau sifatnya perintah mengerjakannya, kalau sifatnya larangan meninggalkannya. Nah, ini insya Allah gamblang dalam bahasa Indonesia. Kalau ada orang bernadar, yang nadarnya adalah bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah, maka dia mesti memenuhinya. Zahirnya hadis, bentuk ketaatan apapun. Bentuk ketaatan apapun. Baik ketaatan yang sifatnya wajib, atau ketaatan yang sifatnya tidak wajib. Bernadar untuk melakukan ketaatan yang sifatnya wajib, misalnya sholat, haji, dan yang lain-lainnya. Bernadar untuk satu ketaatan yang sifatnya tidak wajib. Bernadar untuk ngajari ilmu biologi, ngajarin ilmu fisika. Maka umum bernadar yang manapun, baik yang sifatnya wajib atau yang sifatnya tidak wajib. Gak dibedakan. Memang ada ulama yang mengatakan yang wajib ditunaikan adalah nadar yang hukumnya wajib. Memang ada yang mengatakan demikian. Yang wajib ditunaikan adalah nadar yang hukumnya wajib. Tetapi zahirnya hadis menunjukkan semuanya. Yang jelas bentuk ketaatan. Apakah yang sifatnya ketaatan hukumnya wajib atau ketaatan yang hukumnya tidak wajib. Maka semuanya itu zahirnya hadis. Kemudian zahirnya hadis juga man nadaro, barang siapa yang nadar. Zahirnya hadis juga nadar yang mutlak atau nadar yang muqayyad. Nadar yang mutlak. Nadar orang mutlak bernadar wajib memenuhi. Atau yang dikaitkan dengan suatu sebab tertentu. Kalau saya lulus, saya akan nyebar pilus. Kalau saya sukses, saya akan bagi-bagi es. Nah, ini namanya nadar yang dikaitkan dengan suatu sebab. Maka yang manapun, baik nadar yang tidak ada satu sebab, bernadar saja, saya bernadar akan bagi-bagi duit besok. Atau yang dikaitkan dengan sebab, kalau saya sukses, saya akan bagi-bagi duit, yang manapun. Baik yang mutlak atau yang dikaitkan dengan suatu sebab, yang jelas kalau itu bentuk ketaatan dan orang sudah bernadar, wajib dipenuhi. Wajib dipenuhi. Kemudian kalau ada pemahaman yang wajib dipenuhi adalah yang terkait dengan sebab saja, maka tidak dibenarkan karena redaksinya menunjukkan umum. Man nadara. Redaksinya adalah umum. Kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah,
sebenarnya nadar itu hakikatnya apa sih? Sebenarnya nadar itu hakikatnya apa sih? Nadar, Syuthaimin mengatakan wa'lam anna nadra la ya'ti bi khairin walau kana nadru ta'ah. Nadar itu tidak pernah mendatangkan kebaikan meskipun di dalam nadar ketaatan. Sehingga ada yang mengatakan orang bernadar itu makruh. Hukum nadar makruh. Bahkan ada yang mengatakan hukum bernadar itu haram. Termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang mengatakan hukum bernadar adalah haram. Bagaimana sisi fikihnya, sisi pemahamannya sehingga dikatakan haram? Li'annaka tulzimu nafsaka bi amrin anta fi afiyatin minhu. Karena Anda mewajibkan diri Anda terhadap suatu perkara yang Anda yakin bisa menunaikannya. Padahal siapa yang tahu? Kalau saya sukses, saya akan begini. Iya, sukses memang sukses. Tapi pas sukses, apa Anda masih hidup? Wah, jadi Anda melazimi, mewajibkan diri Anda dengan suatu perkara yang Anda merasa pasti bisa menunaikannya. Maka ini bentuk tidak beradab kepada Allah. Padahal kita kalau menyatakan sesuatu yang kita belum tahu pasti kejadiannya, kita mesti mengatakan insya Allah. Lalu kemudian orang bernadar, kalau saya sukses, saya akan bagi duit. Allah kasih kesuksesan. Tapi pada saat yang sama, apa dia pasti masih hidup? Nah, kemudian wa kam min insanin nadara wa akhiran nadama. Betapa banyak orang yang bernadar tetapi kemudian yang berikutnya menyesal. Wa rubbama lam yaf'al, dan bisa jadi tidak menunaikannya. Bukan sekedar menyesal lalu menunaikan, enggak, menyesal dan tidak menunaikan, betapa banyak. Sehingga kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan hukum bernadar itu haram. Ulama yang lainnya mengatakan hukum bernadar itu makruh. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bacakan nas bahwasanya Nabi SAW bersabda, nadar hanya akan menjadi, yang maknanya nadar hanya akan menjadikan kita bakhil. Karena mau berbuat kebaikan saja mesti pakai persyaratan. Maka ulama di antara dua. Kalau enggak haram, makruh. Kalau enggak makruh, haram. Kemudian dinukilkan di sini dalil yang menunjukkan bahwasanya yang kuat adalah haram. Hukum nadar yang kuat adalah haram. Dinukilkan surat An-Nur ayat 53. Waqsamu billahi jahda aymanihim la in amartahum la yakhrujun. Mereka bersumpah dengan Allah dengan kesungguhan sumpah bahwa kalau kamu memerintahkan mereka untuk berangkat jihad, mereka benar-benar akan berangkat. Fahada qasamun multazimun linnadri li'annahu mu'akkadun bil qasam. Qala Allah Ta'ala kulla tuqsimu ta'atun ma'rufah. Ini maknanya adalah nadar. Mereka mengatakan bersumpah dengan nama Allah, kalau diperintahkan keluar jihad akan keluar. Tapi apa kata Allah? Kul la tuqsimu, gak usah bersumpah. Ta'atun ma'ruf,
Allah larang, gak usah bersumpah, gak usah bersumpah. Wal insan alladzi la yaf'alu ta'ah illa binadrin wa halafa ala nafsihi ma'nahu anna ta'ah thaqilatun alaih. Orang yang untuk berbuat ketaatan mesti dengan sumpah dulu, maka berarti ketaatan bagi dia itu sesuatu yang berat. Orang mau berbuat amalan, ketaatan, tapi mesti bersumpah dulu. Berarti ketaatan kepada Allah bagi dia adalah sesuatu yang berat. Padahal kita diciptakan untuk tujuan taat kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah. Tetapi kemudian pakai nadar, ya saya akan keluar, bersumpah saya akan keluar. Nah, Allah bantah, qul la tuqsimu, ta'atum ma'ruf. Gak usah bersumpah. Ketaatan itu sesuatu yang jelas. Ada apa kemudian pakai bersumpah? Menunjukkan Anda berbuat ketaatan itu dengan berat hati. Maka dipahami hukum nadar adalah haram. Kemudian dinukilan ayat yang lain. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqan wa lanakunanna minas salihin. Ini nadar yang mu'allaq, nadar yang terkait dengan suatu sebab tadi. Dan di antara mereka ada yang berjanji, kalau Allah memberikan kepada kami dari karunia-Nya, kami akan bersedekah, kami akan menjadi orang yang soleh. Lanjutan ayat ini, falamma atahum min fadlihi bakhilu bih wa tawallaw wa hum mu'ridun. Ketika Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, mereka menjadi bakhil. Wa tawallaw wa hum mu'ridun. Mereka berpaling, mereka menghindar. Fa'qabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'adu wa bima kanu yakdzibun. Maka Allah pun tempatkan nifak di dalam hati mereka sampai hari kiamat. Nah, ini balasan untuk orang yang bernadar tadi. Mau bersedekah, mau jadi orang soleh, syaratnya kalau Allah memberikan dari karunia-Nya. Ini dinukil penguat dalil hukum nadar adalah haram. Nah, kita jadi bertanya, tapi kan hadisnya yang sedang kita bahas, man nadaro ayuti Allah fal yuti'hu. Ibu bisa memahami, nggih? Ini memang pembahasannya serius. Kalau tidak dengan konsentrasi kelewatan. Ya. Ibu bisa memahami, nggih? Barang siapa yang bernadar untuk mentaati Allah, maka taatilah. Nah, kita jadi bertanya, katanya hukumnya haram. Kalau tidak haram, makruh. Tapi orang yang bernadar, maka taatilah. Apa berarti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lain yang mengatakan hukumnya haram, ini mau menghapus ayat atau gimana? Tidak. Tidak bertentangan. Mereka ulama tidak mengatakan haram memenuhi nadar. Yang mereka katakan adalah haram bernadar. Makruh bernadar. Bukan haram menunaikan nadar. Bukan makruh menunaikan nadar. Tapi haram bernadar. Atau makruh bernadar. Adapun kalau sudah terjadi, ya wajib. Jadi ini hadis konteksnya ketika orang sudah terjadi nadar. Maka penuhi. Kemudian di dalam ayat yang tadi kita baca, pujian Allah untuk ahli sorga karena dia memenuhi nadar. Itu kalau sudah terjadi, maka wajib dipenuhi. Tetapi bicara tentang hukum nadar itu sendiri, makruh atau haram. Kemudian, waman nadara ayyasiyallaha fala ya'sih. Barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia bermaksiat kepadanya. Jadi bagaimana? Nadarnya nadar ketaatan, kata Nabi penuhi. Nadarnya nadar maksiat, maka jangan penuhi. Jangan penuhi. Kemudian
Sekarang kita bahas orang bernadar. Nadarnya adalah nadar sesuatu yang sifatnya haram. Nadar sesuatu yang sifatnya haram. Jangan dipenuhi. Padahal dia sudah bernadar. Hukum nadar itu apa? Harus dipenuhi kalau memang sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, maka dipenuhi. Ya Allah, saya tidak akan mengunjungi kakak. Saya tidak akan silaturahim ke adik. Ini maksiat atau bukan? Ini maksiat. Tapi kan dia telah bernadar. Tapi kan dia telah bernadar. Nadar karena Allah. Ya betul, kan nadar harus karena Allah. Kalau nadar selain Allah terjadi kesyirikan, karena dia adalah ibadah. Sudah kita bahas di awal tadi, nadar itu ibadah. Nah sekarang karena Allah, ya betul karena Allah, tetapi sesuatu yang dinadarkan, al-mandhur, sesuatu yang dinadarkan sifatnya maksiat. Maka jangan dipenuhi. Tetapi karena dia terikat dengan suatu janji, dia mesti bayar kafarat sumpah. Kafaratnya sumpah, kafaratu yamin. Nggak boleh. Ya betul nggak boleh. Karena itu maksiat. Tapi kan nadar. Nah, berarti ada yang akid. Anda terikat dengan suatu janji. Maka Anda wajib membayar kafarat. Kafaratnya kafarat sumpah. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya tadi sudah menukilkan hadisnya. Orang yang bersumpah suatu keburukan, tapi kemudian dia melihat sesuatu yang lebih baik, maka ambil sesuatu yang lebih baik. Itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin karena emosi sehingga meluap-luap, saya nggak akan nyapa dia sampai mati. Kemudian setelah itu dia dituntun oleh ilmu yang ada pada dirinya. Anda keliru. Iman Anda bersumpah untuk tidak sambung silaturahim, untuk tidak nyapa, Anda keliru. Oh, dia melihat sesuatu yang baik. Sesuatu yang lebih baik berarti tetap nyambung, tetap silaturahim. Maka ambillah yang lebih baik. Terus yang tadi sudah sumpah bagaimana? Ganti dengan kafaratu yamin. Kafarohnya orang bersumpah. Sama seperti orang yang melakukan tihar. Seperti orang yang melakukan tihar. Tihar itu apa? Mengharamkan diri untuk menyentuh istri. Kalau di dalam ungkapan orang Arab, punggungmu seperti punggung ibuku. Jadi punggungmu seperti punggung ibuku. Yang dikehendaki dari ungkapan ini adalah bahwasanya dia mengharamkan diri dari menyentuhnya. Semacam ini maksiat atau bukan? Maksiat atau bukan? Maksiat. Perkara yang halal kok diharamkan. Maksiat. Halal kok diharamkan. Orang yang punya satu pengen dua, yang dua pengen tiga, tiga pengen empat. Nah, ini cuma satu diharamkan lagi. Maka dia suruh membatalkan sumpahnya itu, tetapi bayar kafaratu yamin. Jadi kafara sumpah. Nah, apa kafaratnya sumpah? Kita melihat apa kafaratnya sumpah.
La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Apa kafaratnya sumpah? Itu surat apa? La yu'akhidukum billaghwi fi aymanikum. Al-Maidah ya. Ayat Al-Maidah ayat dibaca. Ya, Al-Maidah ayat 89. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Fakaffaratu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya atau denda pelanggaran sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasa 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikian Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu agar kamu bersyukur kepadanya. Fakaffaratu maka kafaratnya it'amu asyarati masakin, memberi makan kepada 10 orang miskin. Makanannya bagaimana? Min awsati ma tut'imuna ahlikum. Makanan yang pertengahan yang diberikan kepada keluarga kalian. Yang pertengahan bagaimana? Ya masing-masing orang berbeda-beda. Mungkin ada orang yang ngasih makan keluarganya biasanya daging sapi, kemudian daging kambing, daging onta, daging-dagingan terus. Ya pertengahan dari antara yang bisa diberikan. Ada orang yang biasa makannya mungkin jagung, mungkin tiwul, mungkin gatot, cemblem dan yang lainnya. Ya pertengahan dari yang biasa dimakan. Nah, kepada 10 orang. Au kiswatuhum, atau kalau nggak makanan memberi pakaian kepada mereka. Dan yang dimaksud dengan memberi pakaian adalah pakaian yang bisa menutupi aurat. Bukan kemudian yang penting memberi pakaian, tidak, pakaian yang menutupi aurat. Au tahriru raqabah, atau membebaskan budak. Kalau nggak bisa memberi makan, nggak bisa beri pakaian, nggak bisa membebaskan budak, apalagi. Maka berpuasa 3 hari. Berpuasa 3 hari. Jadi yang melanggar nadar atau nadar dalam maksiat, maksud saya, nadar dalam maksiat, nadarnya benar karena Allah. Karena kalau nadarnya dilarikan kepada selain Allah, wa Syabdul Qadir Jilani, saya bernadar, saya akan begini, nah, itu syirik. Nadarnya benar karena Allah, ya Allah saya bernadar. Tapi yang dinadarkan, al-mandur, sesuatu yang dinadarkan itu satu maksiat, maka jangan dipenuhi. Kata Nabi SAW, wa man nadar ayyasiyallah fala ya'si. Barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan bermaksiat kepadanya. Artinya jangan dipenuhi itu nadar, tapi an-nadru iyan akid. Dia telah terikat dengan nadarnya sehingga dia bayar kafarat, kafaratnya sumpah.
Selesai pembahasannya, temanya tidak banyak. Ada yang perlu disampaikan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bernadar untuk memberangkatkan haji. Ya, tapi belum tercapai. Nadar kalau sudah terucap atau sudah dinyatakan, maka wajib ditunaikan. Nadarnya betul tadi, kan menyebut ya Allah. Dia tidak berbuat syirik. Betul. Nadar adalah ibadah, maka dilakukan kepada Allah. Sekarang berkewajiban untuk menunaikannya. Kira-kira kalau dipikir-pikir, orang itu sebenarnya menyesal apa tidak? Nah ini, kok berat ya? Tapi sudah nadar. Beban kan? Saya tidak menyesal menjadi beban. Wajib ditunaikan. Wajib ditunaikan. Bagaimana kalau tidak menunaikannya? Kalau memang tidak menunaikannya, saya di sini belum bisa menjawab karena nadarnya sesuatu yang tinggi, haji. Apakah kemudian sama dengan kafarah sumpah yang memberi makan, memberi pakaian, pembebasan budak kalau tidak mampu diganti dengan puasa 3 hari, apakah demikian? Kalau secara umum menunjukkan iya, karena dia tidak menunaikan nadarnya, diganti dengan kafaratul yamin, kafaratnya orang bersumpah, maka puasa 3 hari. Tapi nanti akan saya cek dulu. Nah, baik. Sementara jawaban saya itu, tapi nanti akan saya cek lagi. Ini yang menunjukkan apa yang para ulama sampaikan tadi. Jangan nadar. Memang kalau sudah terucapkan atau sudah dinyatakan, hukumnya wajib. Tetapi sebelum terjadi, lebih baik jangan. Karena makruh, terlebih ada ulama yang mengatakannya haram. Kita tambah sesuatu yang menguatkan lagi. Kenapa nadar dilarang? Sudah mengatakan makruh dan mengatakan haram. Karena dia berarti tidak yakin kepada Allah. Berarti seakan-akan dia memahami Allah baru ngasih fadluhu, baru mau ngasih rizkuhu, baru mau mengasih karunia-karunia kalau dengan persyaratan. Padahal karunia Allah sangat luas, rizki Allah sangat luas. Kenapa mesti pakai persyaratan? Seakan-akan dia memahami karunia Allah sempit, rizki Allah sempit, baru akan diturunkan kalau pakai persyaratan. Nah, makanya jangan lakukan nadar. Baik. Demikian, oke, dia sampaikan yang lainnya. Kalau misalkan agarnya dipenuhi dengan haji badal karena keterbatasan kuota. Dipenuhi dengan badal. Ya intinya dipenuhi. Kan nadarnya akan menghajikan. Kemudian meminta badal. Badal itu kan sah. Badal di dalamnya adalah perwakilan. Dan di dalam Islam itu bab wakalah sesuatu yang muktabar. Bab wakalah perwakilan sesuatu yang dianggap. Tetapi jangan salah, sekarang badal haji dengan langsung berangkat biayanya sama.
Sekarang. Kalau sebelumnya badal haji ya 5 juta sudah cukup. Kita kontak kawan, misalnya kontak kawan di Madinah, tolong ente haji atas nama siapa? Nah, kita kasih uang 5 juta untuk administrasi dan yang lainnya, itu udah cukup. Sekarang peraturannya nggak bisa. Orang berhaji, warga Saudi sendiri atau orang yang mukim di sana untuk haji mesti bayar sekitar 7.200 real. Pokoknya tak hitung-hitung sekitar 40-an juta. Waktu tak hitung-hitung 40-an juta kan sama aja orang yang haji reguler di sini. Nah, baik. Tapi nanti saya cek lagi nih. Tetapi itu jawaban sementara karena menunjukkan orang yang tidak bisa memenuhi nadarnya sama dengan tidak memenuhi sumpahnya, maka ini kafaratnya. Ada lagi yang perlu disampaikan? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu. Ada kalanya suatu angan-angan atau suatu keinginan. Ada kalanya memang nadar. Yang paling tahu siapa? Dirinya. Suatu angan-angan. Pengen saya bangun masjid di Sedati. Kira-kira itu nadar apa keinginan? Yang paling tahu dirinya. Kalau memang dia nadar, ya pasti mewujudkannya. Dan nadar tidak mesti terkait dengan sesuatu. Kalau lulus, saya akan bangun masjid Sedati. Enggak. Nadar juga ada yang sifatnya mutlak. Saya akan bangun masjid di Sedati. Dan dia nyatakan kepada Allah, ya Allah akan saya bangun. Itu namanya nadar. Jadi tanyakan kepada dirinya. Dirinya itu sebenarnya memiliki satu keinginan atau memang nadar? Orang lain nggak bisa tahu, yang tahu dirinya. Nah, dan nadar tidak terkait dengan saksi. Tidak terkait dengan saksi. Dia langsung berhadapan dengan Allah. Ya Allah. Misalnya yang mu'allaq, yang terkait dengan sesuatu, ya Allah, kalau saya sukses, saya akan bikin panti asuhan. Gak ada orang siapapun. Berarti gak ada saksi? Iya gak ada saksi. Karena antara dia dengan Allah, ini ibadah. Makanya nggak boleh dilarikan kepada yang lain. Oke, jadi jawabannya intinya tanyakan kepada dirinya. Itu suatu keinginan atau nadar. Maka diri yang bisa menjawab. Oke. Yang kedua, kalau motor ini laku, saya berkorban. Kemudian diikatkan kepada siapa? Kepada Syaikhul Qadir Jailani. Diikatkan kepada siapa? Kepada Allah. Ya Allah, kalau motor ini laku, saya akan berkorban. Nadar itu namanya. Nadar. Iya, nggak ada harus kata nadar. Tapi kalau itu maknanya adalah sumpah, atau maknanya adalah nadar, maka dia adalah nadar. Ya, kalau motor ini laku, saya berkorban. Maka itu adalah nadar. Ya Allah, kalau motor laku, saya akan berkorban. Nadar. Tapi kalau keinginan, pengen saya berkorban. Mudah-mudahan motornya laku, saya nanti pengen berkorban. Itu keinginan. Ya. Nah, ada yang perlu sampaikan yang lainnya? Sudah cukup? Ibu-ibu ada yang perlu sampaikan? Baik, kemudian saya akan menambahkan satu redaksi dalam ayat tadi. Wahfadzu aimanakum. Jagalah sumpah-sumpah kalian. Apa yang dimaksud dengan jagalah sumpah-sumpah kalian? Yang pertama, jangan mudah-mudahnya bersumpah. Sumpah itu perkara yang sakral. Jangan mudah-mudahnya bersumpah.
Sekarang saya mau bertanya, yang dikenal dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah itu siapa? Dalam surat Al-Baqarah banyak. Dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah. Udah di dalam ayat-ayat yang surat-surat yang lainnya juga banyak. Bersumpah, bersumpah, bersumpah. Yang dikenal banyak bersumpah siapa? Munafik. Yang dikenal banyak bersumpah itu munafik. Karena orang munafik itu kan mereka di dalam bertindak tanduk. Motivasinya pandangan-pandangan manusia. Motivasinya adalah penglihatan pendengaran manusia, bukan karena Allah. Maka untuk bisa meyakinkan, bersumpah. Orang Muslim ketika berbuat, ketika bertindak tanduk, tendensinya adalah ridho Allah. Gak usah bersumpah, dikit-dikit bersumpah. Itu yang membedakan munafik dengan musyrik. Kemudian, orang dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah, dibandingkan dengan orang yang tidak pernah bersumpah. Tetapi nyata, nggak pernah bersumpah, tapi nyata. Kita bisa merasakan, kita lebih nyaman dengan orang yang dikit-dikit sumpah, atau lebih nyaman orang yang tidak pernah sumpah? Lebih nyaman dengan siapa? Lebih nyaman orang yang tidak pernah bersumpah. Kenapa? Karena kita merasakan ucapannya benar, tindakannya benar, sehingga nggak perlu sumpah. Tapi kalau dikit-dikit sumpah menjadi diragukan. Makanya wahfadzu aimanakum itu pengertian yang pertama. Yang kedua, kalau memang sudah terjadi ya dipenuhi. Kalau sudah terjadi ya dipenuhi. Jangan dilanggar. Nah, itu makna daripada wahfadzu aimanakum. Ini saja, semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Mungkin nanti ke depannya kalau temanya sedikit, mungkin boleh 2 bab ya, atau 3 bab ya, kalau temanya sedikit. Kalau banyak ya memang butuh waktu yang banyak. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.